Silakan dulu Bapak. Selamat malam Bapak. Malam dok. Selamat malam Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Tegar, selaku dokter jaga pada hari ini. Kalau boleh saya bicara dengan Bapak siapa? Ada dok. Bapak Arda. Bapak kalau boleh siapa Pak? Maaf dok, ini adik saya namanya Agung. Jadi dia memang mengalami gangguan sedikit. Jadi memang niat saya kemari itu untuk berkonsultasi terkait adik saya ini. Oh, Bapak ingin berkonsultasi mengenai Bapak adik Bapak? Iya. Oke, baik. Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan saya akan melakukan pemeriksaan psikiatri Bapak. Saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan atau kondisi pasien, yaitu adik Bapak. Iya. Jadi sebelumnya apakah adik Bapak cukup kooperatif untuk menerima pertanyaan? Dengan kondisinya sekarang sebenarnya kurang bisa. Kurang bisa, kurang kooperatif ya. Iya. Oke, karena pasien kurang kooperatif, saya akan menanya Bapak sebagai kakaknya ya. Iya. Oke, apakah Bapak bersedia? Iya dok. Oke, karena Bapak bersedia, sebenarnya di sini Bapak jangan khawatir karena semua informasi terkait dengan kondisi pasien akan kami rahasiakan sesuai dengan etika kedokteran yang berlaku. Iya. Baik. Nanti saya akan menanyakan sekian pertanyaan kepada Bapak dan akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada adik Bapak ya. Iya. Oke. Bagi yang pertama, siapa? Kalau betul siapa nama pasien? Agung Perbawa dok. Agung Perbawa. Iya. Umur pasien apa? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Pekerjaan sehari-hari pasien sebagai Bapak? Untuk sekarang statusnya tidak bekerja dok. Tidak bekerja. Iya. Kalau pendidikannya apa? Terakhir? Pendidikan terakhir di perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Iya. Oke. Alamatnya Bapak? Tinggal di Banyuwangi bersama saya. Tinggal di Banyuwangi. Iya. Apakah pasien sebelumnya sudah pernah menikah? Belum dok. Belum pernah. Belum. Oke. Maaf agak sensitif Bapak. Apakah pasien beragama apa ya? Jadi ini sedikit rumit dok. Awalnya dia beragama Hindu, sekarang dia pindah ke Kristen ya. Oh begitu. Iya. Sekarang agama Kristen. Iya. Oke. Sebelumnya untuk memastikan apakah pasien tersebut laki-laki atau perempuan ya? Adik saya ini laki-laki dok. Adik Bapak laki-laki. Baik, di sini saya akan menanyakan orientasi kepada pasien ya. Ini. Baik. Baik Bapak, sebelumnya namanya Agung ya. Bapak Agung, sebelumnya apakah Bapak mengetahui sekarang Bapak berada di mana? Udah, Ini mau Pak ke? udah, Oke, Bapak mengetahui sekarang jam berapa? Apakah mungkin sekarang malam hari atau siang hari Bapak? gelap, Gelap ya, oke. Bapak apakah tahu berapa orang yang ada di ruangan ini? satu, Iya. Ini berapa dok? Berapa? dua, Oke, 2 orang Bapak ya. Bagaimana keadaan ruangan ini Bapak? Apakah sepi atau ramai Bapak? dua, Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak ya. Sebelumnya Bapak akan menanyakan kembali keluhan yang sering dialami pasien, keluhan utama yang sering dialami pasien di rumah apa ini Pak? Kalau adik saya sendiri ini di rumah itu sering mengamuk, kadang tertawa, bahkan berbicara sendiri. Sering mengamuk dan berbicara sendiri. Iya. Sering tertawa sendiri juga Pak? Iya. Oke, baik. Bagaimana dengan mood pasien di rumah? Apakah dia sering merasa senang, sedih, gelisah, atau bagaimana Bapak? Mungkin kalau dari sebelum dia terkena gangguan ini sih dia memang terlihat senang gitu ya dok ya, terlihat gembira. Namun ketika mengalami gangguan ini sekarang terlihat kita di rumah tuh sekeluarga sulit menebak ekspresinya. Sudah menebak ekspresinya. Iya. Tapi apakah dominan sedih gitu Pak? Iya, lebih ke sedih ya. Lebih ke sedih. Oke. Oke, baik Bapak. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi mengenai keluhannya sering mengamuk dan tertawa dan berbicara sendiri ini sejak kapan ini dialami? Kalau saya tidak salah itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ya dok. Sejak 6 bulan yang lalu. Iya. Apakah keluhannya ini sering timbul sejak 6 bulan yang lalu tersebut? Apa jarang-jarang? Cukup sering. Cukup sering. Iya.
Apakah sejak 6 bulan lalu ini kondisinya ini sama apakah memburuk atau membaik nih dok? Dari 6 bulan yang lalu kondisinya memang seperti ini dok, dan tidak ada tanda-tanda membaik. Seperti ini dan tidak ada tanda membaik. Iya. Oke. Apakah ada keluhan lain yang menyertainya bapak? Gejala lain mungkin sakit lain? Tidak ada dok. Tidak ada. Iya, tidak ada. Penyakit-penyakit seperti pernah opname itu nggak pernah bapak? Kalau untuk riwayat penyakit ya dok? Iya. Kalau riwayat penyakit, adik saya ini pernah punya gangguan pencernaan sih. Pernah gangguan pencernaan? Iya. Kalau tahu gangguan pencernaan apa bapak? Iya, seperti mah gitu, sering mah juga dia. Oh, sering mah ya. Iya. Oke. Apakah keluhan yang dialami pasien ini berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari bapak ya? Hobinya mungkin apakah berubah kegiatan yang dilakukan? Kalau hobinya, dulu memang adik saya ini punya hobi, dia suka main game di ponselnya. Ya, tapi setelah dia seperti ini, mengalami gangguan seperti ini, dia ya lebih bahkan tidak pernah menyentuh game dan hobinya. Oh, dulu sering bermain game, sekarang udah tidak pernah lagi ya? Iya. Oke, baik. Apakah keluhannya ini mempengaruhi aktivitas sosial atau apakah bagaimana dengan hubungannya dengan teman seperti itu? Kalau dengan teman itu sudah sempat, bahkan ayah saya dan saya sendiri saya ajak untuk keluar rumah, tapi katanya dia malu dan tidak mau keluar rumah. Oh, pasien tidak sering mengurung diri berarti ya? Iya. Oke. Apakah bapak tahu pencetus atau peristiwa awal yang membuat pasien mengalami hal seperti ini apa bapak 6 bulan lalu ini? Kalau saya boleh menebak ya dok, Iya. mungkin ini sedikit sensitif karena kedua orang tua kami itu sempat cerai ya, sekitar 6 bulan yang lalu. Mungkin karena itu juga. Oh, jadi pasien mengalami hal seperti ini tepat setelah kedua orang tua pasien bercerai juga bapak? Iya. Oke, baik. Sebelumnya apakah pasien punya teman gitu yang sering mengunjungi pasien atau pasien sering bergaul dengan teman-temannya gitu akhir-akhir ini? Yang mungkin yang datang ke rumah nih, kan pasien tidak keluar masuk. Kalau dari temannya sendiri mungkin beberapa ada yang menjenguk ya dok, tapi ya, tidak banyak juga. Tidak banyak. Iya. Oke. Ketika pasien dijenguk nih, apakah dia cukup cukup excited dengan temannya gitu, maksudnya mempedulikan temannya? Tidak sih dok, dia malah seperti bengong sendiri, asik dengan pikirannya sendiri, tidak ya pandangannya kemana-mana gitu. Oh, berarti temannya tidak begitu digerakkan kalau Tidak begitu. Sebelumnya apakah pasien memiliki waham apa ya kayak ketakutan tertentu atau sering mendengar hal-hal tertentu gitu? Kalau dari perilakunya dok, kadang adik saya ini dia seperti merasakan ada sekelompok orang yang seperti mengintai dia, ingin mencelakai dia seperti itu. Oh, pasien sering merasa seperti ini, mau dicelakai gitu? Iya. Oke. Apakah pasien memiliki ketakutan berlebih akan suatu hal, Pak? Kalau semenjak mengalami gangguan ini ya dok, sebelumnya itu tidak pernah. Jadi ketika mengalami gangguan ini itu adik saya mulai mengalami ketakutan terhadap tempat yang gelap gitu. Oh, ketakutan lebih terhadap tempat gelap? Iya. Oke. Apakah pasien memiliki obsesi atau hal-hal yang sering dilakukan gitu? Kalau dari terkena gangguan ini ya dok, itu kadang adik saya ini dia suka mengumpulkan sampah atau kemasan makanan dan minuman itu dia simpan di bawah kolong kasurnya. Oh, sering menyimpan sampah dalam kolong kasur gitu? Iya. Oke. Apakah hal itu sudah sejak lama? Iya dok, sudah dari tepat ketika dia mengalami gangguan seperti ini dia mulai berperilaku seperti itu. Dari 6 bulan lalu ya? Iya. Oke. Apakah pasien sering kayak berdiam diri memikirkan dengan asiknya sendiri gitu? Sering seperti itu? Tidak merespon ketika ditanyai? Kita tanyai, kita ajak bercakap-cakap, kita berikan lawakan gitu, dia tidak pernah menanggapi. Oh gitu. Iya. Sebenarnya apakah pasien sering melihat suatu bayangan seperti itu di ruangannya seperti itu? Atau mungkin dia sering melihat ada orang tapi bapak sendiri tidak melihatnya gitu? Kalau dari perilakunya, kalau bayangan-bayangan itu sebenarnya tidak, lebih ke suara dia. Lebih ke suara sih. Iya. Oh, suara yang tadi sering mengomentari dirinya itu. Iya, dia lebih sering mendengar suara-suara yang seperti ada yang memanggil dia gitu. Sebelumnya apakah pasien ini sadar akan kondisi dirinya, Pak?
Ya, kalau tentang kesadarannya adik saya ini sebenarnya tidak sadar kalau dia sedang sakit, dan ini pun apa namanya sudah saya ajak berkali-kali untuk saya ajak ke dokter, karena awalnya dia tidak mau terus. Awalnya tidak mau. Iya, Tapi dia juga tidak mengakui akan tidak mengetahui kondisi dirinya. Ya? iya. Sebelumnya bagaimana cara Bapak merujuk supaya pasien datang ke sini? Sebenarnya tidak begitu ini. Saya cuma saya cuma ajak dia berkali-kali, saya berikan apa namanya hal-hal yang dia senangi gitu. Bapak membujuknya dengan memberikan reward atau hadiah ketika dia mau gitu. Iya. Oke. Sebelumnya, apakah pasien pernah memiliki riwayat psikiatri, gangguan jiwa sebelumnya? Apakah pernah? Kalau untuk adik saya sendiri itu tidak pernah sih, Dok. Belum pernah. Belum pernah. Iya. Bagaimana dengan penyakit medis Bapak? Seperti mungkin demam seperti itu, apakah pernah Bapak? Selain yang Bapak katakan tadi, masalah pencernaan. Kalau tentang masalah medis, mungkin adik saya ini pernah dirawat inap sekali ya, karena penyakit DBD. Penyakit DBD. Iya. Pernah opname Bapak? Iya. Kalau betul berapa lama dia opname Bapak? Berapa lama ya kemarin? Seminggu 2 minggu ya. Oh, sampai 2 minggu. Iya. Oke, baik. Apakah pasien pernah mengkonsumsi alkohol sebelumnya? Sebenarnya pernah Pak, semenjak dia masuk ke perguruan tinggi ya. Setiap bulan ini sering mengkonsumsi alkohol. Iya. Oke. Kalau narkoba seperti itu apakah pernah? Kalau Canduan yang mungkin itu pernah sih kedapatan sekali oleh orang tua saya, dia mengonsumsi obat-obatan seperti itu. Oh, pernah kedapatan. Iya. Tapi apakah sampai kecanduan dulu? Sebenarnya tidak. Tidak. Oke. Apakah pasien ketika waktu masih kecil, waktu dalam kandungan ibunya, mungkin ibu bapak pernah bercerita gitu, apakah adik bapak dulu waktu dikandung pernah mengalami komplikasi atau masalah pada saat kelahirannya mungkin? Ketika kandungan ataupun di kelahiran sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Normal-normal saja. Iya, normal, adik saya normal. Oke. Bagaimana dengan keadaannya waktu SD bapak ketika baru masuk sekolah dasar? Apakah dia adalah anak yang cukup bisa bergaul di sekolah? Kalau waktu SD ya, itu dari seingat saya dan juga dari cerita kedua orang tua saya, itu ketika SD adik saya ini lebih ke pemalu ya. Lebih ke pemalu. Ya, bahkan sempat tidak mau sekolah karena sakit malu ya. Tapi ya, untung akhirnya setelah dibujuk beberapa kali dia mau pergi ke sekolah. Oh begitu. Jadi awal masuk itu agak merasa enggan untuk sekolah. Iya. Oke. Pada saat SMP, apakah pasien memiliki banyak teman seperti itu? Apakah sekolah lancar? Kalau untuk teman saya kurang tahu sih, soalnya dia memiliki teman walaupun tidak banyak, dan ya bisa bergaul seperti siswa SMA pada umumnya. Sekolahnya lancar-lancar saja. Oke. Iya. Kalau pada saat SMA, apakah pasien sekolah seperti mana biasa? Apakah mungkin dia pernah menceritakan punya pacar seperti itu, Pak? Kalau tentang pacar dia tidak pernah cerita dengan saya ya. Tapi kalau untuk pergaulannya itu mungkin sudah mulai sedikit dia bergaul ya. Karena Sedikit bergaul. iya, karena ketika SMA kebetulan adik saya ini dia diminta kedua orang tua saya untuk ikut les supaya dia mendapatkan perguruan tinggi ternama. Oh gitu. Iya. Jadi dia mengurangi pergaulannya untuk belajar kebanyakan. Iya, kebanyakan untuk belajar dan juga les. Oh gitu. Oke. Bagaimana pada saat sekarang kuliah? Apakah kuliahnya lancar, Bapak? Apakah dia sering aktif di kuliah, organisasi seperti itu? Kalau setahu saya, adik saya ini tidak terlalu aktif di dalam organisasi ketika kuliah. Tapi dia datang kuliah itu hanya untuk menghadiri mata kuliah atau pelajaran wajib-wajibnya saja. Oh, berarti tidak begitu aktif, Bapak ya? Iya. Cuma sekedar kuliah saja. Oke. Sebelumnya saya akan menanyakan mengenai keluarga Bapak. Sebelumnya apakah di keluarga pernah ada yang mengalami riwayat psikiatri, gangguan jiwa itu seperti bapak, ibu, kakek mungkin? Nenek? Kalau untuk gangguan psikiatri, kalau setahu saya mungkin ibu saya ya. Ibu Bapak? Iya. Kenapa juga Bapak? Apa gejala apa yang pernah dialami? Ibu saya itu kalau nggak salah pernah fobia hantu ya. Takut dengan hantu? Iya. Oke. Sampai sekarang masih ibunya? Sekarang sudah membaik. Sudah membaik. Iya. Oke, baik Bapak. Jadi ibunya sekarang sudah tidak mengalami fobia lagi ya? Iya. Oke. Kalau penyakit medis di keluarga apakah pernah gitu menderita diabetes mungkin? Kalau iya kebetulan sih ayah saya mengidap diabetes. Oh, Bapak
ayah dari kayak bapak Iya. mengalami diabetes. Oke. Saya itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan dengan mengetes kemampuan daripada intelijensi, sensor pasien dan sebagainya. Iya. Baik, Bapak. Ya silakan. Oke. Baik, jadi di sini Bapak Agung, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti Bapak ya, Bapak tolong nanti jawab sesuai dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Yang sebelumnya Bapak tolong ingat, ini untuk menilai daya Bapak, tolong ingat nih Bapak ya, ular lari lurus. Lurus. Maaf, diingat saja Bapak. Oke. Ingat. Baik Bapak, sebelumnya Bapak sehari-hari biasanya apa yang Bapak lakukan? Ngomong. Sering ngomong, oke. Biasanya ketika di hari Minggu Bapak apakah sering keluar gitu ke taman mungkin atau ke tempat rekreasi? Main sama ngomong orang. Oh, biasanya sering bermain juga Bapak di hari Minggu ya? Ya. Oke, baik. Ketika Bapak SMA atau mungkin SMP, apakah Bapak memiliki teman akrab Bapak, sahabat gitu? Ada Apakah Bapak masih mengingat namanya? orang. Oke. Sebenarnya apakah Bapak mengingat kata yang saya berikan tadi? Lurus. Ingat lurus. Oh, ingat lurusnya saya Bapak ya. Oke, baik. Coba Bapak nanti lanjutkan 7 angka yang akan saya sebutkan. Bapak lanjutkan 7 angka berikutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong lanjutkan Bapak 7 angka. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya setelah saya bukan mengulangi perkataan saya, tapi melanjutkan setelah angka yang saya sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya Bapak. 8. 8. Ya, lanjut. 10. Oke, baik. Sekarang saya ingin mengetahui kemampuan Bapak dalam membaca Bapak ya. Bapak tolong baca ini. Tolong dibaca Bapak. Apa bacanya? Itu bacanya dulu. Oke, baik Bapak. Bapak mungkin tolong menuliskan kura-kura. Apa Bapak bisa coba Bapak tuliskan kura-kura. Ya, sudah. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak ya. Ya, nggak. Sebelumnya, apakah Bapak bisa menebak ketika saya berikan gambar nggak Bapak? Apakah bisa Bapak menebak gambar ini Bapak? Kira-kira gambar apa ini? Ji? Ayo, apa itu Bu? Bunga. Oke, baik, terima kasih Bapak. Apakah Bapak bisa menggambar? Coba Bapak menggambar bintang ya, bisa? Gambar bintang Bu. Mending lah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya akan mencoba untuk mengetahui bagaimana kemampuan Bapak untuk membedakan benda Bapak ya. Coba Bapak pikirkan buah apel dan buah pisang. Apakah Bapak bisa membedakannya? Bagaimana ciri-cirinya yang dibedakan? Apa gimana apa? Merah. Apel merah ya. Pisang? Apel pisang bagaimana Bapak? Monyet. Monyet. Oke. Apel warna Bapak? Warna pisang apa Bu? Putih. Oke ya. Ya, dalamnya putih. Kulitnya? Hijau. Oke. Kalau rasanya Bapak? Gimana rasa pisang? Pisang apa manis, pahit seperti itu?
Ya. Enak ya, oke baik, terima kasih Bapak. Eh, eh, Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetes kemampuan intelijensi Bapak ya. Coba saya jawab pertanyaan saya. Jika Bapak diberikan uang 10.000, Bapak pergi ke pasar dan membeli kopi 4.000. Kira-kira berapa kembalian yang Bapak terima? Pahit. Kopi pahit. No. Oke Bapak, maaf saya ulang. Bapak dikasih uang 10.000. No. Bapak Pahit. Oke Bapak, Bapak Agung, terima kasih atas jawaban yang diberikan ya. Oke baik Bapak Arda. Jadi pemeriksaan yang saya lakukan tadi terhadap adik Bapak, saya di sini menemukan kemungkinan besar adik Bapak ini mengalami namanya penyakit schizophrenia disorganisasi. Baik, ini. Jadi di sini ini ditandai memang dengan gejala-gejala sering marah, berbicara sendiri seperti itu Bapak, dan juga sering tertawa-tertawa sendiri. Dan juga pasien biasanya kecenderungan untuk lebih lebih berdiam diri di rumah gitu, di kanan, dan ciri khasnya biasanya sering mengumpulkan benda atau mungkin sampah seperti itu yang disimpan di suatu tempat seperti yang tadi Bapak katakan, disimpan di bawah tempat tidurnya. Dan juga kadang-kadang pasien sering melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti itu Bapak. Dan juga sepertinya pasien juga memang mengalami trauma yang sangat berat dikarenakan daripada orang tua pasien yang bercerai seperti itu. Sepertinya dari sana awal daripada penyebab pasien mengalami hal seperti ini. Dari pemeriksaan yang saya lakukan juga tadi adanya penurunan daripada daya ingat pasien, yang seperti yang saya tes tadi, kemampuan kognitifnya juga berkurang, intelijensinya tadi ada sedikit salah, dan juga pasien sangat kurang kooperatif gitu dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pasien di sini juga mengalami beberapa ilusi Bapak, beberapa waham maksudnya, seperti waham ketakutan yang seperti tadi ada yang mengejarnya seperti itu. Dan juga pasien memiliki halusinasi terhadap suara yang sering berkomentar terhadap dirinya. Jadi di sini dari pemeriksaan akses juga pasien ada diagnosisnya akses 1, yaitu terdapat gangguan klinis, dan juga akses 4 terhadap gangguan psikologis pasien, psikososial maksudnya, sehingga pasien sering mengalami tidak mau untuk keluar rumah dan juga bergaul dengan teman-teman. Baik, jadi di sini saya akan memberikan obat ya, untuk ketenangan pasien, mohon diminum, dan juga pasien dimohonkan untuk lebih diperhatikan oleh keluarga, sering diajak untuk berinteraksi supaya pasien mulai bisa bersosialisasi kembali, dan juga pasien lebih baik sering diajak keluar untuk mencari hiburan seperti itu supaya tidak tertekan mungkin di rumah. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan Bapak? Mungkin cukup ya. Oke, baik, karena itu cukup, Bapak bisa pulang sekarang. Nanti selanjutnya apakah masih terjadi gejala-gejala seperti ini, mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian Bapak bisa datang lagi ke sini untuk mengkonsultasikan Bapak ya. Iya, baik Dok. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak, semoga adik Bapak semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh Bapak Agung ini.